Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan HIPTASI terkait mata kuliah etika profesi. HIPTASI sendiri adalah himpunan profesi tenaga konstruksi Indonesia. Dengan saya Muhammad Afif Al-Sabil dengan NIM 20513. Yang pertama terdapat profil, yaitu HIPTASI merupakan prodesi yang menjadi wadah profesi tenaga konstruksi mandiri dan profesional dalam melakukan kegiatan. Investasi meningkatkan peran serta profesi tenaga konstruksi di dalam perekonomian khususnya daerah dan nasional umumnya secara sehat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat serta memberdayakan dan peduli terhadap masyarakat di bidang tenaga kerja dan kegiatan sosialnya yang sesuai dengan kemampuan organisasi. Unggulan Hiptasi yang pertama ada menciptakan tenaga ahli dan terampil yang profesional bermartabat, dan yang kedua ada memberikan peluang kerja di dunia jasa konstruksi bagi anggota sesuai kompetensinya, dan yang terakhir ada mempersiapkan tenaga trainer terdidik bersertifikat nasional memasuki dunia kerja jasa konstruksi sebagai trainer untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian ada visi dan misi. Visi dari Hiptasi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan tenaga kerja sektor konstruksi yang handal, mandiri, profesional dengan kompetensi berstandar internasional. Misinya yaitu yang pertama ada menjadikan Hiptasi sebagai pusat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi semua pemangku kepentingan di industri jasa konstruksi. Yang kedua ada mendirikan lembaga sertifikasi profesi atau LSP, sektor konstruksi yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga ada mendirikan pusat pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, tenaga kerja sektor konstruksi. Dan yang terakhir ada membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang selaras dengan peta jalan atau roadmap transformasi digital nasional. Kemudian yang ketiga ada lingkup asosiasi. Layanan yang diberikan layanan yang diberikan oleh Hiptasim berupa kegiatan pengembangan kompetensi yang bernama pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKP dengan tujuan tenaga ahli dapat memenuhi nilai kredit sebagai persyaratan perpanjangan sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Selanjutnya ada lingkup asosiasi yang berdasarkan visi, misi, dan profil himpunan Hiptasi memiliki lingkup asosiasi di bidang industri konstruksi. Hiptasi memiliki asosiasi dengan Lembaga Pendidikan Nasional melalui program Competency Based Training atau CBT untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas tenaga konstruksi dari seluruh bidang keahlian konstruksi pada level junior, madya, dan senior sesuai ketentuan SKKN. Kemudian persyaratan menjadi anggota. Yang pertama merupakan tenaga ahli di bidang konstruksi dengan jenjang S1, S2, atau S3. Yang kedua ada memiliki keahlian spesialisasi di bidangnya. Dan yang terakhir memiliki SKK konstruksi di bidang. Yang terakhir kemudian ada hak dan kewajiban atau kode etik. Etika umum anggota Hiptasi. Yang pertama ada seorang tenaga ahli hanya memiliki satu keahlian umum, satu keahlian spesialisasi, dan satu keahlian super spesialisasi. Kemudian ada seorang tenaga ahli hanya memiliki satu sertifikat kompetensi kerja yang bersifat umum, satu sertifikat kompetensi kerja yang bersifat spesialisasi, dan satu sertifikat kerja yang bersifat super spesialisasi. Kemudian ada tenaga ahli hanya mengurus dan atau menerima sertifikat kompetensi kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat ada seorang tenaga ahli tidak meminjamkan, menyewakan, atau memperdagangkan sertifikat kompetensi kerjanya kepada pihak lain. Dan yang terakhir ada seorang tenaga ahli hanya menjadi anggota asosiasi profesi sesuai bidang keahlian umum, bidang keahlian spesialisasi, dan bidang keahlian super spesialisasi yang dimiliki. Dalam pasal 7 terdapat beberapa poin, yaitu yang terdapat seorang tenaga ahli harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua ada seorang tenaga ahli harus ahli dalam setiap profesinya, harus dalam setiap praktik profesinya memberikan pelayanan kalian secara maksimal. Kemudian ada seorang tenaga ahli harus bersikap jujur,
Tenaga ahli harus menghormati hak-hak klien, tenaga ahli harus senantiasa mengingat akan kewajiban bekerja secara profesional. Kemudian dalam pekerjaannya seorang tenaga ahli harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan aspek pelayanan keteknikan yang menyeluruh. Hal ini tercantum pada pasal 8. Kemudian dalam pasal 9 terdapat tenaga ahli harus bekerja sama dengan para pejabat bidang konstruksi dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghargai dan memperhatikan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.